izin Pak Kadis juga mohon izin dan teman-teman semua. Jadi kegiatan pada pagi hari ini sebelumnya sudah sempat kami diskusikan dengan Pak Miftah. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan juga kemarin, tapi kami tetap ingin melanjutkan program kami selaku perwakilan dari mahasiswa PKL Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, di mana sesuai dengan tema dari PKL kali ini, di tahun ini. Jadi untuk melakukan pemberdayaan desa yang potensi baik itu secara alam sumber daya manusianya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kebetulan kami ditempatkan di Desa Pinggir Papas yang memiliki potensi alam yaitu garamnya. Jadi di sini kami mengambil sebuah tema yaitu diversifikasi pariwisata pada program pendampingan Desa Pinggir Papas berbasis Newa. Jadi nanti ini berbasis Newa juga akan saya sampaikan di materi ini. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Karena kemarin pada saat kami melakukan observasi juga, sempat wawancara juga dengan Pak Kadis bahwa sebagian besar penduduk di sana itu memang profesinya sebagai petani garam. Hanya saja hal itu hanya sebatas di situ, tidak dikembangkan lah gitu. Jadi upaya kami di sini adalah salah satunya adalah untuk pembangunan perekonomian, di mana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 hal ini berkaitan dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di sini bersumber dari kreativitas manusia yang salah satunya itu berasal dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Jadi di sini kami berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Pinggir Papas melalui upaya-upaya ekonomi kreatif dengan cara menggagas desa wisata yang mandiri dan unggul di bidang perekonomian. Nah, dalam hal ini ada ekonomi kerakyatan, jadi ada partisipasi masyarakat, baik masyarakat petani garam maupun non-petani garam, yang nantinya akan sama-sama melakukan kolaborasi dalam hal ini. Misalnya dalam pemberdayaan ekonomi kreatif dan nantinya berujung pada kedaulatan ekonomi. Pada pengelolaan sumber daya berkelanjutan juga, pada akhirnya hal ini akan memberikan kesejahteraan secara sosial. Karena setiap pelaku ekonomi kreatif ini berhak untuk memperoleh dukungan penuh dari pemerintah dan atau pemerintah daerah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Jadi di sini sebenarnya di konstitusi kita, khususnya di pasal 33 ayat 4 dan juga di pasal 33 ayat 3, bahwa sumber kekayaan alam itu pada akhirnya dikelola untuk kemakmuran rakyat. Nah, oleh karena itu kami berinisiasi untuk menggagas desa wisata yang mandiri dan unggul di bidang perekonomian, khususnya di bidang pariwisata. Kenapa kami memilih diversifikasi pariwisata? Karena di sini ragam potensi dari produksi garam di Madura ini, khususnya di Kabupaten Sumeneb, masih belum dilakukan. Sehingga kami ingin merealisasikan suatu konsep pentahelix, yaitu di Kabupaten Sumeneb, bahwa di sini ada kolaborasi dari beberapa stakeholder, di mana tujuannya tidak lain, salah satunya adalah untuk pembangunan perekonomian. Dan di sini ragam potensi dari proses produksi garam yang dapat divariasikan itu adalah bentuk wisata, yakni eduwisatanya. Nah, ini Bapak yang kemarin sempat saya sampaikan juga ke Pak Miftah bahwa ini salah satu potret eduwisata garam yang sudah berjalan, baik itu di Kabupaten ruang lingkup wilayah Madura dan di luar Madura juga. Ini ada beberapa. Jadi yang pertama, kenapa kami memilih eduwisata garam? Kenapa tidak destinasi wisata yang lainnya? Hal ini berkaitan dengan potensi yang sudah ada, yaitu diversifikasi itu tadi.
Kemudian yang kedua, meminimalisir adanya modal yang besar sehingga kita tidak perlu membuat destinasi buatan, misalnya seperti di daerah di Pagar Batu. Itu membutuhkan modal dari masyarakat, investasi dari masyarakat setempat. Sehingga hal itu jika kita lakukan saat ini, mengingat kondisi masyarakat di desa pinggir papas yang masih belum mendapatkan edukasi yang baik terkait pengelolaan pariwisata ini, sehingga kami berusaha nantinya akan mengajak para petani garam itu untuk bisa mengelola eduwisata ini. Jadi kegiatan ini pada prinsipnya sangat bermanfaat Bapak, karena mengingat di wilayah Kabupaten Sumeneb itu untuk eduwisata garam masih tergolong sedikit. Eduwisata yang masih menjadi dominasi di Kabupaten Sumeneb itu masih di Keraton Sumeneb dengan sejarahnya. Kemudian kami di sini eduwisata garam itu banyak sekali kelebihan-kelebihannya, seperti untuk pendidikan interaktif, pembelajaran kontekstual, pengenalan budaya, kemudian alam, sejarah, dan juga filosofinya. Nah, di filosofi kenapa kami mengambil tagline gitu Pak, atau bisa digunakan sebagai nama nantinya, yaitu Pacir Laku. Ya, jadi Pacir Laku itu sesuai dengan filosofinya bahwa mengambil nilai-nilai sumber daya alam itu untuk dijadikan sebagai potensi utama. Jadi kegiatan yang menggabungkan aspek pendidikan dan pariwisata itu kita rasa akan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga berkesan bagi pengunjung ataupun wisatawan, baik lokal, interlokal, bahkan manca, wisman, untuk bisa mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya belum mereka dapatkan di tempat yang lain. Karena di Madura sendiri sudah terkenal di mana-mana sebagai fokus core bisnis kita ada di Garut ya. Jadi menurut saya ya tidak ada salahnya dibuat sebagai wisata edukasi ya. Wisata edukasi mengenalkan kepada orang yang tidak kenal garam. Saya pikir kan juga bagian daripada perannya PT Garam sebenarnya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait itu juga menjadi salah satu penyebab nanti bisa kan bisa melakukan hal selanjutnya, misalnya mengkonsep akan dikonsep seperti apa, pihak-pihak mana yang nantinya jadi akan memang percuma kita punya garam seperti ini, pemerintah kabupaten tidak berbicara garam ya. Dan kalau sudah berbicara garam, memang tidak lepas dengan PT Garam itu sendiri, ya nggak bisa. Makanya walaupun PT Garam bukan penentu segalanya tentang garam, karena saya tahu betul itu. Bahkan PT Garam jadi korban gitu. Dilema ya Pak. Jadi korban kadang-kadang kalau orang yang tidak paham gitu. Yang pindah ke Kebun Dadap Barat itu apanya Pak? Lokasi pegaannya, tambaknya. Oh, tambaknya sudah pindah ke sana. Direlokasi, diruslah dengan PT Garam. Dipindah ke lokasi PT Garam yang ada di Kebun Dadap Barat. Jadi kalau objeknya pinggir bawah itu tambak garamnya, objeknya itu ada di Desa Kebun Dadap Barat yang pihak milik pribadi ya, yang milik pribadi. Objeknya ada di Desa Kebun Dadap Barat. Tapi saya sudah ingin mengajukan agar batas Desa Pinggir Papas itu kembali ke batas awal. Batas awalnya itu sungai. Jadi kalau nanti disetujui dengan Bupati, dengan Pak Bupati, lokasi ini masuk lagi Pinggir Papas. Oh, sekarang masih masuk wilayahnya Kebun Dadap Barat. Iya, makanya pada saat penyelenggaraan nyatur ya Pak ya? Iya. Itu diselenggarakan. Tapi orang nggak tahu lokasi tambak itu masuk ke Kebun Dadap Barat, tahunya Pinggir Papas karena ada di sebelah utara sungai. Popularitas barusan saat didatangi menteri apa gitu ya kan, sehingga mencuat yang namanya kris, sehingga timbul mungkin ada gagasan Sumeneb kota beris. Mungkin lagi kotanya bisa berubah ke keris. Iya, saya juga belum pertanyaan kepada Bapeda, tapi Bapedanya nggak bisa bahasa sekarang dalam.
Edu Wisata Garam tak hanya menawarkan edukasi dan wisata alam, tetapi juga berbagai aktivitas menarik lainnya. Kamu bisa mencoba permainan tradisional, kuliner khas daerah, dan membeli oleh-oleh unik yang terbuat dari garam, yang mana hal ini merupakan kearifan lokal di Kabupaten Sumeneb, khususnya di Desa Pinggir Papas. Edu Wisata Garam juga bertujuan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal garam. Kamu akan belajar tentang nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat setempat, khususnya oleh petani garam. Edu Wisata Garam adalah destinasi wisata yang tepat bagi kamu yang ingin belajar berwisata dan tepat bagi kamu untuk merasakan pengalaman baru yang tak terlupakan. Harapan saya, gagasan tentang Edu Wisata Garam di Kabupaten Sumeneb yang sangat potensial ini dapat segera terrealisasi dan mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan.